sampai sekarang tidak ada sumber sejarah yang bisa dijadikan acuan atau yang bisa dijadikan rujukan tentang adanya pertemuan di Bukit Marapalam tersebut. Karena itu, pedoman yang dipakai adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak dan Sanak untuk melihat atau membahas sebuah bahasan yang mungkin sudah begitu fasih disampaikan oleh orang di Minang. Ya, orang Minangkabau menggunakan falsafah ini. Adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah. Tapi, bagaimana sesungguhnya komponen ini? Saya mendapatkan jawabannya dalam sebuah kamus sejarah Minangkabau. Adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah ada dalam diktum keramat yang dipercayai sebagai wujud harmonisasi hubungan antar adat dan Islam di Minangkabau. Diktum ini juga dianggap bahwa Minangkabau sebagai pengakuan berdasarkan pada ajaran agama Islam dan ajaran Islam pasti bersumber kepada Kitabullah. Sebelum ABS SBK menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, warga Minangkabau menempatkan adat pada posisi yang sama dengan agama. Karena itu, pedoman yang dipakai adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Adat. Tradisi yang berkembang di tengah masyarakat mengatakan bahwa ABS SBK diwujudkan lewat suatu kesepakatan. Kesepakatan itu disebut dengan Sepakatan Sumpah Sakti, dilakukan oleh kaum ulama dan adat di Bukit Marapalam, Tanah Datar. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada sumber sejarah yang bisa dijadikan acuan atau yang bisa dijadikan rujukan tentang adanya pertemuan di Bukit Marapalam tersebut. Bila peristiwa itu terjadi di masa pemerintahan Hindia Belanda atau Belanda pada waktu itu, tentu rasanya aparat kolonial Belanda tidak akan lupa melaporkan dan mencatat peristiwa tersebut. Karena kita tahu catatan di pemerintahan Belanda cukup lengkap. Apabila aparat kolonial tidak mengetahui secara langsung, pasti juga ada orang Minang yang akan membocorkan isi pertemuan tersebut. Sebab sejarah telah membuktikan sepandai-pandai orang Minang menyimpan rahasia, pada saat tertentu dia juga akan bocor dan diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, apabila peristiwa itu terjadi di zaman Belanda, tentu antara dua kelompok masyarakat dan ajaran itu akan hidup secara damai, tentu saja saling isi-mengisi. Namun, sepanjang abad ke-19 dan selama parohan pertama abad ke-20, konflik selalu saja ada dan terjadi antara kaum adat dan kaum agama. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Kaum adat atau kaum penghulu masih memandang bahwa kesemarakan adat adalah suatu yang harus diperjuangkan. Kesetaraan adat harus diperjuangkan oleh masyarakat Minang. Dan untuk mewujudkan itu, tokoh-tokoh adat seperti yang diwakili oleh Mahyudin Datuk Sultan Maharaja melihat perlu adanya kerjasama dengan pemerintah kolonial. Sebaliknya, kaum agama melihat bahwa Islam telah mengantarkan Minangkabau pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya,
kaum agama juga melihat bahwa kolonialisme adalah salah satu penyebab utama dari masalah kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat Minang. Sampai akhir kekuasaan Belanda dan Jepang, kemerdekaan, bahkan sampai usai perang, harmonisasi antara kedua ajaran tersebut masih jauh dari kenyataan. Tidak itu saja, dalam banyak literatur yang terbit waktu itu, bahwa ungkapan ABS SBK hampir tidak pernah ditemui. Data historis yang konkret tentang pertemuan antara kaum ulama dan kaum adat serta lahirnya sejumlah kompromi antar ajaran adat dan agama baru muncul sejak tahun-tahun awal 1950-an. Tepatnya sekitar tahun 1952, 1953, dan 1954. Fakta itu dapat dilihat dari adanya rapat Urang Ampek Jinih di Bukit Tinggi. Catat itu. Dua hal penting dari pertemuan tersebut adalah kompromi tentang kedudukan harta pusaka dan harta pencarian, serta kebulatan tekad dari kaum adat dan kaum agama serta cendekiawan maupun aparatur pemerintahan di masa itu adalah untuk membela dan memperjuangkan kejayaan daerah. Itu yang dibahas saat itu. Sejak waktu itulah sesungguhnya ungkapan ABS SBK mulai ramai ditulis dan diperbincangkan. Sejak waktu itu pula sesungguhnya kerjasama yang seutuhnya berlaku antara kaum agama dan kaum adat di daerah. Ikut sertanya kaum agama dalam Dewan Banteng dapat dikatakan sebagai wujud kerjasama antara kedua kelompok dan kedua ajaran tersebut. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli merupakan salah satu tokoh yang paling gigih memperjuangkan terlaksananya ABS SBK. Sekaligus beliau pula lah yang paling bersemangat mempopulerkan ungkapan tersebut. Demikian Dun Sanak Firdaus Abi. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.